Coba deh Anda bayangin, gimana ya rasanya kalau bisa ingat hampir setiap hari dalam hidup kita. Semuanya, detil gitu. Ada nih, Jill Price. Dia punya ingatan super. Dia bilang gini, tiap kali lihat tanggal di TV, saya otomatis balik ke hari itu, ingat lagi di mana, ngapain. Katanya sih nggak bisa berhenti, nggak terkendali. Buat kita kebanyakan, ya ampun, ingat tanggal 10 Maret 1983 itu ngapain? Atau 8 Agustus 2008 itu hari apa? Atau bahkan cuaca tanggal 31 Januari tahun lalu aja udah susah banget kan? Tapi ternyata, ada loh orang-orang yang bisa kayak gitu. Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita bakal nyelamin fenomena luar biasa ini, orang-orang dengan ingatan super. Ini kita bahas dari materi yang udah kita siapkan ya, khususnya bab yang fokus ke mereka yang mengingat segalanya. Misi kita kali ini ya, pengen benar-benar paham. Apa sih ingatan super ini? Terus bedain sama mitos-mitos yang sering kita dengar. Ada jenis-jenisnya apa aja, dan yang paling penting, apa yang bisa kita ambil pelajarannya. Gitu buat kita sehari-hari. Oke, siap ya? Mari kita bongkar. Mungkin enaknya mulai dari yang paling populer dulu kali ya, soal ingatan fotografis. Sering banget kan kita dengar, katanya bisa lihat sekilas, terus ingat detailnya plek ketiplek kayak foto di kepala gitu. Beneran ada nggak sih yang kayak gitu? Nah, itu dia. Pertanyaan bagus banget buat mulai. Soalnya konsep ingatan fotografis yang kayak di film-film itu sebenarnya lebih banyak mitosnya daripada fakta ilmiah. Gitu. Sampai sekarang ini, ya belum ada bukti saintifik yang benar-benar kuat buat mendukung ide ingatan visual yang permanen dan sempurna kayak gitu. Nggak ada. Yang paling dekat, dan mungkin ini nih yang jadi sumber mitosnya, itu fenomena namanya ingatan eidetik. Ingatan eidetik, kedengarannya mirip ya. Tapi apa bedanya sama bayangan fotografis yang sering kita dengar? Ini kayak semacam gema visual gitu, atau gimana? Iya, bisa dibilang mirip gema visual. Jadi ingatan eidetik itu kayak bayangan visual yang nempel lebih lama dari biasanya setelah kita lihat sesuatu. Bisa beberapa detik, kadang sampai beberapa menit. Ini bikin orangnya bisa kayak baca ulang detail visual dari gambar yang masih nempel di otaknya itu untuk sementara. Tapi ya ada bedanya nih sama mitos ingatan fotografis. Pertama, ingatan eidetik ini nggak sempurna. Detailnya bisa hilang, bisa kabur, atau malah salah ingat seiring waktu. Terus kedua, cepat pudar juga, nggak permanen. Dan ketiga, ini yang menarik, fenomena ini jauh lebih sering ditemuin pada anak-anak. Ada dugaan gitu, seiring kita gede, kemampuan bahasa kita kan makin dominan ya buat proses informasi. Nah, kemampuan visual murni kayak eidetik ini jadi cenderung nurun atau keganggu gitu. Oh, menarik banget. Jadi kalau bukan fotografis atau eidetik yang cenderung ada di anak-anak, gimana dong jelasin orang dewasa yang bisa ingat detail luar biasa? Kayak pemain catur ahli itu loh. Katanya bisa ingat posisi semua bidak cuma lihat sekilas. Pasti ada penjelasan lain kan? Tentu ada. Nah, kemampuan orang dewasa mengingat detail seabrek-abrek itu biasanya bukan dari kemampuan visual bawaan kayak eidetik. Seringnya, ini hasil kombinasi dua hal. Keahlian yang dalam banget di satu bidang, sama penggunaan strategi memori yang emang disengaja. Contoh pemain catur tadi pas banget buat jelasin soal keahlian. Seorang grandmaster catur emang bener bisa nyusun ulang posisi bidak di papan dengan akurat banget setelah lihat sebentar. Tapi, nah ini tapinya, ini cuma berlaku kalau posisi bidaknya itu logis, masuk akal dalam permainan catur. Coba deh Anda akak aja posisi bidaknya sembarangan. Kemampuan ngingat mereka ya nggak bakal jauh beda sama orang biasa. Oh. Ini nunjukin apa? Keahlian mereka yang berperan, mereka itu nggak ngelihat 32 bidak kepisah-pisah, tapi mereka lihatnya pola-pola yang punya arti, struktur serangan, pertahanan, ancaman gitu. Mereka otomatis ngelompokin informasinya, chunking, berdasarkan pengetahuan catur mereka yang udah dalam banget. Ini secara drastis ngurangin beban ingatan mereka. Jadi ini lebih soal gimana pengetahuan yang terstruktur itu bantu ingatan, bukan soal kemampuan visual super aja. Oke. Jadi karena mereka ngelihat cerita atau pola di papan itu ya, bukan cuma bidak acak. Masuk akal sih. Itu menjelasin ingatan detail yang spesifik di bidang keahlian. Tapi gimana dong sama orang kayak Jill Price tadi? Yang ingatannya itu detail pribadi dari hampir seluruh hidup mereka. Kayak, ingat makan siang apa hari Selasa 15 tahun lalu? Atau berita apa yang lagi rame waktu itu? Ini kayaknya beda lagi ya. Yang namanya Highly Superior Autobiographical Memory atau HAM itu. Apa sih sebenarnya HAM ini?
Bener banget, HSAM nih fenomena yang wah unik dan bikin takjub sih, kayak yang dialami Jill Price. Dan ini banyak diteliti sama pionirnya Profesor Jim McGough ya. HSAM itu kemampuan luar biasa buat ingat detail kejadian hidup pribadi dalam jumlah yang masif, gede banget. Ingatan ini sering banget nempel sama tanggal di kalender. Mereka bisa gampang banget kasih tahu Anda tanggal sekian itu hari apa, mereka lagi ngapain, ketemu siapa, perasaannya gimana, bahkan kejadian publik atau berita apa yang lagi heboh hari itu. Dan persis kayak deskripsi Price tadi, seringkali ingatan ini munculnya otomatis aja gitu, ngalir, tanpa henti, tak terkendali. Cuma karena kesebut atau kepikiran satu tanggal aja. Ingatan autobiografi normal, maksudnya kita semua kan punya ingatan masa lalu. Apa mereka ini cuma versi super dari kita aja? Atau ini sesuatu yang beda banget secara mendasar? Nah, ini salah satu pertanyaan kunci yang masih terus digali sama peneliti. Ada argumen kuat yang bilang kalau HSAM ini mungkin bukan cuma beda kuantitas alias punya ingatan lebih banyak, tapi juga beda kualitas. Sejauh ini, bukti buat spektrum yang mulus gitu, dari ingatan normal ke HSAM itu belum terlalu meyakinkan. Artinya, kita nggak banyak nemuin orang yang ingatannya sedikit di atas rata-rata atau lumayan superior gitu. Kayaknya ada lompatan yang lumayan gede antara kemampuan ingat kebanyakan orang sama mereka yang punya HSAM. Oh, jadi kayak ada gap gitu ya? Iya, kayak ada gap. Beda sama misalnya kemampuan ngingat daftar kata. Di situ kita bisa lihat gradasi kemampuan yang lebih halus di populasi umum. Tentu aja orang bisa ngelatih ingatan pakai teknik macam-macam kayak asosiasi atau metode Loci yang mungkin pernah kita bahas. Tapi buat nyampe level detail, akurasi, dan keotomatisan kayak di HISM, kayaknya sih melibatkan dasar neurologis yang beda, bukan sekedar latihan. Oke. Jadi ada kemungkinan beda kualitatif di HISM. Nah, selain itu, ada juga fenomena lain yang sering dikaitin sama ingatan luar biasa, yaitu kalender savant, pakar kalender. Ini orang-orang yang bisa cepat banget nentuin hari apa buat tanggal kapan aja, mau di masa lalu atau masa depan yang jauh. Kadang kita dengar ini ada hubungannya sama spektrum autisme, tapi nggak selalu kan ya? Apa ini sama aja kayak HISM? Nah, ini poin penting nih buat dibedain. Kalender savantism itu kemampuan yang beda dari HSAM, meskipun dua-duanya sama-sama keren soal ingatan tanggal ya. Seseorang bisa jadi pakar kalender tanpa punya HSAM, dan sebaliknya juga. Kemampuan para pakar kalender ini biasanya datang dari kombinasi dua hal. Pertama, minat yang obsesif atau ketertarikan yang dalam banget sama sistem kalender Gregorian itu sendiri. Mereka bisa jadi ngabisin waktu berjam-jam buat pelajarin polanya. Kedua, mereka itu pakai perhitungan mental yang sebenarnya relatif simpel, berdasarkan keteraturan yang ada di kalender itu sendiri. Keteraturan kalender. Maksudnya gimana tuh? Bisa kasih contoh nggak? Saya selalu mikirnya itu kayak sulap aja gitu. Bukan sulap sih, lebih ke matematika sama pengenalan pola yang udah terlatih banget. Misalnya nih, mereka tahu kalau dalam sebulan, tanggal yang sama, misalnya tanggal 1, 8, 15, 22, 29, itu pasti jatuh di hari yang sama dalam seminggu. Itu kan pola. Terus mereka mungkin juga hafal pola tahunan. Bulan April sama Juli itu selalu mulai di hari yang sama tiap tahun. Terus di tahun non-kabisat, Januari sama Oktober mulai di hari yang sama. Februari, Maret, November juga sama. Oh iya ya. Nah, dengan ngapalin berapa pola kunci kayak gitu, terus ngelakuin sedikit hitungan, nambah atau ngurangin kelipatan 7, ngitung tahun kabisat, mereka bisa ngitung hari buat tanggal tertentu dengan cepet banget. Ini beda banget sama cara orang biasa nyoba inget tanggal, yang biasanya ngandelin kaitan sama kejadian pribadi. Oh, 17 Agustus itu kan hari kemerdekaan, waktu itu kayaknya hari Senin deh soalnya. Jadi pakar kalender itu lebih ke keahlian berbasis pola dan hitungan, bukan ingatan autobiografi detail kayak HSAM. Jelas banget bedanya sekarang. Pakar kalender ngandelin logika sistem, HSM lebih ke rekaman pribadi yang super detail. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan berikutnya yang mungkin ada di pikiran banyak orang. Apa sih yang terjadi di otak mereka? Ada nggak struktur otak yang beda secara fisik di orang HSM atau yang punya kemampuan savant lain? Pasti ada yang unik lah ya. Itu harapan awalnya peneliti emang gitu. Tapi temuan sejauh ini nunjukin gambaran yang lebih halus, lebih kompleks. Secara umum ya, belum ditemuin perbedaan anatomi otak yang gede dan mencolok gitu secara kasat mata pada orang HSAM atau savant dibanding populasi umum. Misalnya, studi banding pada individu autistik yang punya kemampuan savant sama yang enggak, itu masih terus jalan. Perbedaan yang ditemuin cenderung lebih ke tingkat konektivitas antar area otak atau perbedaan halus di volume area tertentu,
bukan bentuk struktur yang beda drastis gitu. Jadi nggak ada benjolan khusus gitu ya di otaknya. Hahaha, nggak sesimpel itu kayaknya. Tapi ada beberapa petunjuk menarik nih. Ada penelitian yang spesifik lihat orang-orang dengan kinerja ingatan autobiografi yang bagus banget. Mungkin nggak semua masuk kriteria HSAM, tapi mereka kelompok high performer lah. Penelitian itu nemuin ada sedikit peningkatan volume materi abu-abu, gray matter, itu kumpulan badan sel saraf, di area otak namanya gyrus parahipocampal. Area ini letaknya persis di sekitar hipokampus yang kita tahu penting banget buat ngebentuk ingatan baru soal kejadian, memori episodik. Studi yang sama juga nemuin kalau jalur materi putih, white matter, itu kabel serabut saraf yang nyambungin area otak, kelihatannya lebih kuat atau lebih terorganisir antara lobus frontal yang penting buat rencana, strategi, sama lobus temporal, penting buat nyimpen memori jangka panjang. Oke, jadi kalau di sederhana ini, bukan berarti mereka punya bagian otak tambahan gitu ya. Tapi mungkin sirkuit memori yang kita semua punya itu kerjanya agak beda. Atau lebih efisien gitu di mereka. Mungkin koneksinya lebih mantap. Tepat, itu interpretasi yang paling mungkin saat ini. Kemampuan ingatan super ini kayaknya bukan karena ada struktur otak yang baru sama sekali, tapi lebih karena variasi atau penguatan dalam sirkuit memori yang normal. Mungkin koneksi antar bagian penting di sirkuit itu lebih efisien, atau area kunci kayak gyrus parahipocampal itu sedikit lebih berkembang. Jadi memungkinkan penyimpanan atau pengambilan info autobiografi yang lebih kaya dan detail. Tapi ya ini masih area riset yang aktif banget. Oke. Nah, setelah dengar semua ini ya, soal kemampuan yang hampir kayak kekuatan super ini, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil buat diri kita sendiri? Kita-kita yang mungkin sering lupa naruh kunci di mana, atau kemarin makan apa, gitu kan? Apa artinya semua ini buat kita yang ingatannya biasa-biasa aja? Ini pertanyaan penting banget sih. Pertama, mungkin perlu kita renungin juga ya. Punya ingatan sempurna, ingat setiap detail hidup, kayak yang mungkin dialami sebagian orang HSCM itu, belum tentu anugerah tanpa celah loh. Ada juga manfaatnya kita bisa lupa. Melupakan detail-detail yang nggak relevan, itu bantu kita ngebentuk gambaran besar, bikin generalisasi, belajar dari pengalaman tanpa kejebak detail masa lalu, dan bikin keputusan jadi lebih efisien. Bayangin deh kalau tiap memutusin hal kecil aja, kebanjiran ingatan detail dari semua pengalaman serupa sebelumnya. Pusing kan? Iya juga ya, bisa penuh banget kepala. Para ahli kayak pemain catur tadi, ada 2 kapasitas kunci yang berharga banget dan bisa kita semua latih buat ningkatin daya ingat kita. Pertama, itu kemampuan buat nemuin koneksi dan bikin asosiasi. Ini inti dari belajar yang bermakna. Nyambungin info baru ke pengetahuan atau pengalaman yang udah kita punya. Itu bikin jauh lebih gampang nempel di otak. Makin banyak kaitan yang kita bikin, makin kuat ingatannya. Oke, asosiasi, koneksi. Yang kedua, kapasitas kunci lainnya adalah kemampuan buat menstrukturkan informasi biar gampang diambil lagi. Otak kita itu suka sama keteraturan. Jadi ngatur materi secara logis, entah itu dengan ngelompokin chunking, ide-ide terkait, bikin kerangka, nyusun jadi cerita, atau pakai visualisasi kayak metode lokasi, itu bikin info jauh lebih gampang diakses pas kita butuh. Mirip caranya pemain catur tadi pakai struktur pengetahuan mereka. Materi Anda juga sempat nyebut saran dari Marilu Henner, aktris yang juga punya HSAM. Walaupun detail strateginya mungkin di bagian lain ya, tapi kutipan itu nekenin pentingnya ngorganisasi hidup Anda dan secara sadar pakai indera dan emosi buat bikin ingatan lebih hidup dan bermakna. Oh, pakai indera dan emosi juga ya? Iya, itu kan nyambung ke prinsip asosiasi tadi, terus ngorganisasi hidup itu ya struktur. Jadi pesan utamanya buat Anda semua nih, meskipun mungkin nggak punya bakat HSAM bawaan, Anda pasti bisa banget tingkatin kemampuan ngingat hal-hal penting buat Anda dengan cara sadar ngelatih kemampuan bikin asosiasi yang kaya dan nata informasi secara terstruktur. Sip. Oke, mari kita coba rangkum sedikit ya. Kita udah lihat nih kalau ingatan fotografis itu kebanyakan mitos. Yang lebih dekat itu ingatan eidetik, tapi sifatnya sementara. Terus kita juga bedain jelas antara HSM, ingatan autobiografi super, yang kayaknya unik, mungkin beda kualitas, sama ingatan detail yang basisnya keahlian dan strategi, kayak di ahli catur. Kita juga jadi paham kalau kalender Savon itu kemampuan lain lagi, ngandelin pola sama hitungan kalender.
Di otak, bedanya ternyata halus ya. Lebih ke efisiensi atau konektivitas sirkuit memori yang udah ada. Dan yang paling penting, pelajaran buat kita semua, itu soal kekuatan dasar dari bikin asosiasi dan mengorganisasi informasi biar ingat lebih baik. Tepat sekali rangkumannya. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif yang bisa Anda bawa pulang dari diskusi kita hari ini. Pertanyaan ini muncul dari yang udah kita bahas, tapi jawabannya personal banget. Kalau Anda dikasih pilihan, Anda beneran pengen gak sih punya kemampuan buat ingat setiap detail kehidupan Anda? Yang seneng, yang sedih, semuanya. Atau jangan-jangan kemampuan buat lupa, buat ngebiarin beberapa detail pudar seiring waktu, itu justru anugerah tersendiri yang patut disyukuri juga. Wah, pertanyaan dalam banget itu buat direnungkan. Ingat versus lupa, mana yang lebih berharga ya? Dan kalau Anda tertarik nih, buat gali lebih dalam cara-cara praktis ngelatih otak biar lebih jago bikin asosiasi dan struktur memori, kayak yang disinggung tadi, mungkin bisa eksplor lebih lanjut teknik-teknik memori yang dibahas di materi Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.